Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat keimanan, nikmat yang dengannya menjadi poros seluruh amalan ibadah yang kita lakukan. Dengannya ketika seseorang melakukan sebuah ibadah namun kemudian tidak memiliki keimanan di dalamnya, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai, manusia yang kita jadikan sebagai uswah, sebagai teladan dalam ibadah, dalam akidah, keyakinan, ataupun dalam muamalah dan akhlak. Maka ketika seorang menginginkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya, maka hendaknya dan wajib baginya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sebelumnya, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi maduna khamsati awsukin min at-tamri sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi wakin minal wariki sadaqah, wa laysa fi maduna khamsi zawdin sadaqah." Hadis ini berbicara tentang zakat. Sebelumnya sudah kita pernah sebutkan. Namun siapa sampai makan gorengan kemarin tanya-tanya, ada yang mengatakan zakat mal, zakat harta berapa, ada yang mengatakan sekian. Saya sebutkan pertama Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan 70 gram. 70 gram. Jadi nanti ketika 70 gram ini kalau diuangkan nanti berapa? 35 juta. Baru dikeluarkan 1/40-nya. 1/40. Kemudian itu siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan. Berapa dia? 70 gram. Kalau diuangkan 35 juta, kalau harga emasnya berapa? Harga emasnya 500. Kalau harga emasnya 500. Ini 500 semua yang saya sebutkan harga emasnya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, berapa dia? 85 gram. 85 gram. Itu kalau diuangkan 42.500.000. Maka zakatnya itu tinggal dibagi 40. Semuanya dibagi 40. Maka hasilnya itu yang dikeluarkan zakatnya. Berapa dia? 85 gram. Iya, kalau diuangkan 42.500.000. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah taala 92 gram. 92 gram itu nanti 46 juta. 46 juta baru sampai nisabnya. Haulnya belum, sampai nisabnya. Maka itu 46 juta dibagi 40, maka berapapun hasilnya maka itu yang dikeluarkan. Itu yang dikeluarkan. Ini bukan hanya uang, juga demikian apa? Demikian dari zakat perdagangan. Jadi tapi zakat perdagangan bukan hanya keuntungan yang dibawa, bukan hanya keuntungan yang dikeluarkan zakatnya, tetapi apa saja yang dipersiapkan untuk berdagang itu dihitung semua, dikalkulasi. Kalau sudah sampai, kalau cukup pokoknya tahun sekarang, karena namanya barang menurun, berarti nanti juga akan menurun nisabnya, maka berapapun hasilnya, namun kemudian sudah sampai nisabnya itu dibagi 40. Itu yang saya tahu khilafnya siapa?
khilaf di kalangan para ulama. Syekh Shalih Fauzan berapa? 70 gram. Syekh Utsaimin 85 gram. Syekh Ibnu Baz 92 gram. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, dan siapa di antara yang mengambil, dan kemudian apa permasalahan berikutnya, uang itu diikutkan kemana? Diikutkan ke emas atau diikutkan ke perak? Itu kalau seseorang lebih menitik beratkan bahwa zakat itu adalah perintah Allah, adalah ubudiyah, maka dia mengikutkan kemana? Ke emas. Kalau dia menitik beratkan kepada fungsi zakat, untuk apa fungsinya? Maka dia mengambil apa? Menyandarkan zakat harta itu, zakat uang itu ke perak. Kenapa? Karena manfaatnya lebih cepat diperoleh orang miskin kalau perak, karena sedikit nisabnya dapat orang miskinnya. Tapi kalau dikatakan bahwa tadi saya sebutkan, kalau dititik beratkan pemahamannya bahwa zakat itu adalah ibadah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengambil apa? Mengarah kepada emas, bukan pada perak. Dan ini siapa? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di punya kitab ini, dia menyandarkan ke perak. Menyandarkan ke perak. Namun tiga-tiganya Syekh tadi yang saya sebutkan itu kepada emas semuanya. Kepada Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, itu kepada tiga-tiganya. Itu saja khilafnya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-33 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari kafaf, dari meminta-minta kepada orang lain, memperlihatkan kebutuhannya, memperlihatkan kebutuhan dengan lisan dan dengan keadaan. Dua-duanya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta-minta dengan lisan, menengadah tangannya kepada orang lain, itu dicela. Dan meminta-minta juga memperlihatkan kekurangannya, memperlihatkan kemiskinannya kepada orang lain dengan perilakunya, itu juga apa? Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Siapa yang menjaga kehormatannya tadi, tidak meminta-minta dengan lisannya, dia meminta-minta dengan perbuatannya, yu'iffuhullah, maka Allah akan menjaganya. Maka Allah akan menjaganya. Apa yang menjadi kekurangannya selama ini, Allah akan cukupi. Allah akan mencukupinya. Itu sabda Rasulullah SAW. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan siapa yang merasa cukup, siapa yang merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa, Allahumma ghnina bihalalika an haramik. Sebagian lafaz hadisnya begitu, doa Rasulullah SAW. Ya Allah, cukupkanlah aku dari kehalalan, dari apa? Dari apa yang Engkau haramkan. Allahumma ghnini bihalalik waqfina bima indak. Dan cukupkanlah aku dengan apa saja yang ada di sisimu. Dengan apa saja yang di sisimu. Dan ini hadisnya ini adalah apa? Berbicara tentang bagaimana seorang hamba Allah menggapai ketenangan dalam hidupnya, menggapai ketenangan dalam hidupnya. Semakin terpaut hatinya seseorang kepada makhluk, apapun modelnya dari makhluk Allah Subhanahu, baik yang bernyawa atau tidak bernyawa, maka demikianlah kesengsaraan yang akan dia peroleh. Sebaliknya, bagaimanapun dalamnya, tingkat keterpautan hatinya, ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga kebahagiaan yang dia dapatkan. Maka kalau orang-orang mendengungkan yang namanya HAM, apa itu HAM? Hak asasi manusia, artinya bebas, sebebas-bebasnya, maka tidak ada yang lebih bebas dari seluruh manusia ini kecuali orang yang beriman. Tidak ada yang lebih bebas, tidak ada yang lebih bahagia dari seluruh manusia kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengikat dirinya dengan makhluk.
Oh iya, kecuali hanya kepada Allah. Yang kemudian keterikatan hatinya kepada Allah itu semuanya kembali kepada dirinya. Bayangkan saja ketika seorang terpaut hatinya kepada makhluk, apa yang dia butuhkan ada pada orang tersebut, maka dia akan meminta. Pada saat dia meminta, apa yang terjadi? Yang pertama dia pikirkan, permintaan saya ini banyak atau tidak, dia mampu atau tidak, dia akan pikirkan itu semuanya. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, man lam yad'u Allah yaghdab alaih, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah baginya. Maka di antara ibadah yang dengannya mendatangkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yastaghni yughnihillah, dan siapa yang merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah, siapa yang merasa cukup dengan kehalalan yang Allah berikan ketentuan di dalamnya, maka Allah akan cukupkan. Biasa kita dengar bahwa ini adalah hasil keringatku. Ini adalah hasil keringatku, insyaallah halal. Tidak semua hasil keringat itu halal. Tidak semua hasil keringat itu halal. Sebagaimana orang kafir juga itu semua berusaha. Sebagaimana orang kafir semuanya mengeluarkan tenaganya, tapi apakah hasil dari usahanya itu bermakna di sisi Allah? Tidak. Tidak ada. Maka di dalam Islam juga kita memahami bahwa tidak semua hasil keringat seseorang, usaha seseorang langsung sudah otomatis menjadi halal. Di sana ada perlu mengetahui apa usaha kita. Apa yang kita usahakan? Usaha apa dia? Ya mungkin halal tapi caranya tidak benar. Mungkin caranya benar tapi yang dicari itu adalah haram. Maka dua-duanya tidak memperoleh tujuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman saking nikmatnya hidupnya, yang pertama dia memperoleh rezeki, kemudian dalam perolehannya terhadap rezeki itu dia mendapatkan pahala dan berbuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak memahami metode dan cara mencari harta, cara mencari rezeki sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Apa dia? Mungkin dia mendapatkan harta yang dia inginkan, tetapi dia tidak memperoleh ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu cara memperoleh kebahagiaan. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah, kata Rasulullah SAW. Siapa yang melatih dirinya untuk senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpanya, yusabbiruhullah, maka Allah membuat dia menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar kita tahu semua pahalanya. Tingkat terendah dalam kesabaran itu adalah sabar itu sendiri. Tetapi bersamaan dengan itu Allah yang mengatakan bahwa apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya tidak hanya orang-orang sabarlah yang diberikan pahala yang yang sempurna, kesempurnaannya tak terhingga. Itu kalimat yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diberikan pahala yang sempurna namun kesempurnaannya tak terhingga. Itu bighairi hisab, maksudnya itu tak terhingga, tak terbatas kalimatnya. Itu hanya orang sabar. Baru sabar paling rendah, yaitu sabar itu sendiri. Kan kita tahu bahwa sabar itu tingkatannya 3. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua ridha. Yang ketiga adalah syukur. Kalau sebuah musibah yang menimpa kita, kemudian kita mampu menahan lisan kita, mampu menahan anggota tubuh kita, maka itu namanya sabar. Tapi kalau mampu musibah yang menimpa kita membuat kita bahagia, rela, itu namanya ridha. Rela, maka itu berarti kita berada pada level yang kedua dalam kesabaran. Kemudian ketika seorang tertimpa musibah yang kemudian dia menganggap bahwa itu adalah ladang pahala yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, maka berarti dia bersyukur. Maka dia sudah sampai pada taraf tingkat kesabaran yang paling tinggi, yaitu bersyukur terhadap apa yang menimpanya. Dan ini tidak bisa diperoleh derajat terendah ataupun derajat kedua dan ketiga, itu tidak bisa diperoleh walaupun kita mengetahui ilmunya, kecuali yang pertama adalah taufik dari Allah, yang kedua sesuai dengan hadis ini melatih diri kita. Apa dia? Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang melatih dirinya untuk senantiasa bersabar,
maka apa jadinya? Allah akan membuat kita sabar. Mungkin sulit, kita tahu ilmunya, tapi ketika kita mempraktekkan, taufik Allah belum datang kepada kita. Karena yang membuat orang bisa melaksanakan ilmu yang dia peroleh adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia berilmu, tapi dia tidak memperoleh taufik dari Allah, maka ilmunya akan sebagai maklumat saja, sebagai maklumat saja. Ya, tidak berbuah, tidak menghasilkan amalan. Padahal para ulama mengatakan al-ilmu huwal amal. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, hatafal ilmu al-amal wa illa irtahal. Hatafal ilmu al-amal wa illa irtahal. Ilmu itu senantiasa bergandengan dengan amalan. Kalau tidak, hanya berilmu saja namun tidak diamalkan, maka ilmu juga akan pergi. Ilmu juga akan pergi. Yang kemudian amalan inilah yang membuat kita bisa apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Amalan itu yang bisa mendatangkan kekhusyuan, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hadir seperti itu rasa takut, berarti dia sudah senantiasa melatih dirinya untuk mengamalkan apa saja yang diketahui dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jadinya? Surga balasannya. Surga balasannya sebagaimana yang disebutkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang takut. Tapi deretannya takut bukan sekedar orang mengaku diri bahwa saya takut. Takut itu tidak muncul tiba-tiba, tidak. Tapi dia harus melalui jalannya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Ilmu, kemudian amalan, kemudian baru muncul namanya khasyah, baru kemudian surga ditempatkannya. Nah, wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Hadis ini juga mengingatkan kita tentang apa? Tentang orang yang khusyuk di dalam sholat. Bagaimana bisa kita memperoleh khusyuk di dalam sholat? Kata Rasulullah SAW, kalau berdiri dalam sholat, silahkan menangis. Silahkan menangis. Kalau tidak mampu menangis, pura-pura saja menangis. Pura-pura saja menangis. Karena itu nanti akan menjadi keseriusan. Fa'illam tabuku fatabaku. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau tidak mampu untuk menangis, pura-pura saja menangis. Pura-pura saja menangis. Tapi jangan pura-pura juga karena walaupun tidak memahami apa yang dia baca. Itu pura-pura benaran itu. Itu pura-pura benaran. Maksudnya di sini mungkin kita membaca ayat-ayat tentang ancaman Allah, ayat-ayat tentang neraka Allah, ayat-ayat orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, namun tidak juga melahirkan tangisan dalam ibadah kita, tidak menyentuh hati kita dengan apa yang kita baca, tidak khusyuk. Maka pada saat itu, padahal kita tahu artinya, kita pahami apa yang kita baca, kita pahami apa yang kita sebutkan dalam doa kita, namun kemudian tidak membuahkan tangis yang asalnya adalah rasa takut kepada Allah dan kekhusyuan. Maka pada saat itulah kita diperintah kalau Rasul fatabahu, pura-pura saja menangis, pura-pura saja menangis. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, niscaya Allah akan membuat dia menjadi orang yang bersabar. Kata Rasulullah SAW, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabri. Tidak ada pemberian yang diberikan oleh seorang hamba, diberikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kesabaran intinya adalah kelapangan hati. Saya sebutkan tadi bahwa semua ini adalah pengantar bagi seseorang untuk bisa pengantar bagi seseorang, muqaddimah bagi seseorang, baik atau tidaknya, dia bisa menahan dirinya untuk untuk tidak meminta-minta dengan lisannya, meminta-minta dengan perbuatannya. Dia merasa cukup dari apa yang Allah berikan baginya. Dia merasa, maka Allah akan menambahkannya, dan dia melatih dirinya untuk bersabar dari apa yang tadi kurang. Kemudian qanaah intinya. Qanaah intinya yang pada saat itulah
itu yang dibutuhkan seorang hamba ketika mendapati dirinya serba kekurangan. Dan ini tidak bisa kita peroleh begitu saja. Tidak bisa kita peroleh begitu saja. Nah, kata Rasulullah SAW, wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Sabar inilah ya pemberian yang paling terbaik. Dalam hal harta kita dibuat lapang hatinya. Dalam hal ibadah, melakukan perintah dan meninggalkan larangan, kita juga di sana butuh daripada apa? Kesabaran. Kesabaran inilah yang membuat kita bisa khusyuk, membuat kita bisa apa? Membuat kita bisa istiqomah. Membuat kita bisa istiqomah, itu kesabaran. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menyebutkan bahwa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 yang harus dia miliki. Apa dia? Rasa takut, rasa harap. Kemudian kesabaran. Rasa takut dan rasa harap ini bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Kesabaran ini adalah kepala burung itu. Dia tidak punya sayap 2. Mungkin dia bisa terbang 1 kali, tapi 1 meter sudah berhenti. Tapi kalau dia punya kepalanya dan ada sayapnya, maka dia akan terbang sejauh mana yang dia inginkan, setelah pertolongan Allah dan taufiknya Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan di sini wa hatani al-jumlatan wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. 2 kalimat ini, kata beliau, adalah senantiasa bersamaan, seimbang, tidak bisa terpisahkan, tidak bisa dipisahkan. Fa inna kamala al-'abdi fi ikhlasihi lillahi raghbatan wa rahbatan wa ta'alluqan bihi dunal makhluqin. Nah, fa alaihi ay yas'al li tahqiqi hadzal kamal. Seorang, saya sudah sebutkan tadi bahwa tidak bisa seseorang merasakan tadi, menjaga lisannya untuk meminta-minta, menjaga perilakunya, memperlihatkan kekurangannya kepada makhluk, dan dia tidak bisa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kecuali betul-betul dia keluarkan seluruh makhluk dalam dirinya. Dia keluarkan seluruh makhluk dalam dirinya dengannya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin hendaknya apa? Hendaknya berusaha. Hendaknya apa? Berusaha untuk menggapai kesempurnaan. Kesempurnaan dalam qanaah, merasa cukup, maka itu adalah apa? Itu adalah kebahagiaan dan keluasan hati. Wa ya'mal kulla sababin yuwassiluhu ila zalik, dan melakukan apa? Seluruh sebab-sebab yang bisa apa? Yang bisa menyampaikannya kepada kesempurnaan tersebut. Artinya kalau dia tidak mau minta kepada orang, padahal dia butuh, apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita? Berusaha. Berusaha. Apa saja. Kalau ada yang mau dijual, jual. Kalau ada yang mau diajarkan, diajarkan. Apa saja. Tidak bisa seseorang intinya bahwa kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Tawakal itu disebut tawakal kalau ada usaha, sambil menyandarkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit dan mudahnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berusaha 3 yang disandarkan: mudahnya, sulitnya, dan hasilnya. Mudah, sulitnya, dan hasilnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah pelaku sebab, pelakunya sebab. Ada sebab yang Allah ciptakan, sebabnya untuk menjadi kaya begini hasilnya. Tapi ada juga sebab ternyata besar, sebabnya berat, namun hasilnya sedikit. Maka kita yang dituntut bagi kita adalah itu tadi, memasrahkan, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hatta yakuna 'abdan lillahi haqqan hurran min rikil makhluqin. Hingga apa? Hingga dia menjadi betul-betul orang yang menghambakan dirinya kepada Allah sebenar-benar penghambaan. Hurran, bebas. Bebas, merdeka dari apa? Min rikil makhluqin, dari perbudakan makhluk. Berarti orang-orang musyrik yang menyembah selain daripada Allah, hakikatnya mereka telah memperbudak dirinya selain daripada Allah. Memperbudak dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya kita dengan mereka? Kata Al-Hafiz Al-Hakami, dia bilang apa? Orang yang berbuat syirik,
Orang yang menyembah kepada selain Allah dua saja. Kalau bukan berakal, berarti tidak berakal. Kalau dia menyembah orang berakal, maka dia juga bodoh. Kenapa? Karena sama-sama. Apa yang membedakan seseorang tingkatannya di hadapan Allah? Takwa. Kemudian kalau yang berakal disembah, dia berakal, saya juga berakal. Jangan sampai akal saya dikalahkan sama yang berakal yang saya sembah itu. Kemudian kalau dia tidak berakal, maka pantas saja dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa dia? Sungguh manusia itu kalau dia menyembah selain daripada Allah, apa dia? Balhum adall, ulaika kal an'ami balhum adall. Ya, mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Siapa dia? Orang yang menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam juga ada kalimat ini, apa dia? Bahwa ketika seseorang menyandarkan mengaitkan hatinya bergantung kepada makhluk, maka hakikatnya dia telah mengunci dirinya sejauh mana ketergantungan dirinya terhadap makhluk tersebut, berakal atau tidak berakal. Kenapa saya bilang berakal dengan tidak berakal? Adakah manusia orang mukmin menyembah kepada selain Allah? Tidak. Tetapi yang namanya tatayur, kesyirikan, bentuk kesyirikan. Tatayur itu setiap orang mukmin dimasuki. Setiap orang mukmin ada saja waktu-waktunya dengannya kita, kayaknya saya celaka hari ini. Itu namanya tatayur. Kalau dia keluar rumah, aslinya kan orang Arab disebutkan tatayur. Saya ulangi, tatayur kan orang Arab kalau keluar rumah atau melakukan safar, kemudian dia lepas dulu burung. Kalau terbangnya ke arah kanan, maka berarti baik perjalanannya. Tapi terbangnya ke sebelah kiri, berarti buruk perjalanannya. Itu keyakinan mereka bangun. Itu keyakinan yang mereka bangun. Tapi kalau ada kucing keluar rumah, kemudian kucing hitam yang didapat, kemudian dia membangun juga keyakinan seperti keyakinan tadi orang Arab dahulu jahiliyah, maka sama saja. Bukan kucingnya, bukan burungnya yang membedakan. Ini bukan burung, enggak. Tapi apa perbuatannya? Perbuatannya. Maka tatayur ini banyak jenisnya. Yang dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan demikian, bahwa tatayur itu akan mendatangi orang-orang beriman. Tetapi setelah muncul itu, apa yang dilakukan oleh orang beriman itu? Dia senantiasa berdoa dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Itu doanya ketika muncul tatayur di dalam diri seseorang. Terkadang muncul kayaknya saya nanti ini begini. Tapi dia tahu bahwa itu adalah bentuk atau sarana untuk sampai kepada kesyirikan yang besar. Dia tahu itu, tapi tetap saja muncul. Pada saat dia tidak punya pergolakan dalam hatinya, maka akan muncul lebih sering lagi datang dan lebih besar, hingga akhirnya sampai kepada syirik besar. Tapi kalau dia senantiasa mendapati pada dirinya penolakan terhadap tatayur tadi, di antaranya bentuk penolakan itu tadi apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk, wa la ilaha ghairuk. Maka orang yang bergantung kepada makhluk, hakikatnya memperbudak dirinya. Hakikatnya memperbudak dirinya. Maka kalau orang barat, orang Amerika, orang-orang sana mengatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi namanya perbudakan, namun tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan mereka itu bagaikan tong kosong. Bagaikan tong kosong, karena mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada kebebasan seorang makhluk apabila dia mengeluarkan seluruh makhluk itu dari hatinya. Tidak ada rasa ketergantungan kepada makhluk itu. Itulah yang Allah inginkan. Itulah yang Allah inginkan, bukan hanya dalam ibadah. Maksudnya dalam ibadah makhluk, dalam doa, dalam harapan-harapan duniawi, semuanya. Para ulama setelah memberikan banyak contoh kepada kita semua, di mana tatkala mereka habis garamnya, mereka tidak langsung pergi minta sama tetangga. Karena biasa itu diminta kalau sudah lagi kepepet. Ini lagi mau kasih garam sayurnya nih, mau beli juga jauh, minta saya teman tetangga. Mereka tidak pergi langsung minta kepada tetangga, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru keluar rumah pergi ke tetangganya. Kalau putus sandalnya demikian juga, mereka memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru datang kepada tukang. Menunjukkan bahwa mereka ingin bebas, mereka ingin tenang dan bahagia dalam hidupnya. Maka semakin hari manusia ini
semakin sengsara. Semakin hari semakin sengsara. Betul apa tidak? Hadis Rasulullah SAW apa dia bilang? Khairun nas qarni, summal ladzina yalunhum, summal ladzina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Berarti setelahnya lebih sengsara. Sengsara. Tanyakan saja sama orang tua. Jam berapa orang tidurnya orang dulu? Habis isya ngobrol sebentar setengah jam tidur. Sekarang jam berapa tidurnya? Siapa diajak ngobrol? HP. Bahagianya orang dulu tenang, lebih sehat. Makanya Syekh Utsaimin tidak ada sejarah, tidak ada kisahnya bahwa beliau olahraga. Syekh Utsaimin kurus, ulama, tidak ada bilang pergi piknik apa pergi bulu tangkis, tidak. Tapi sehat. Tapi sehat. Artinya apa? Orang berolahraga ingin mencari kebahagiaan. Padahal dia tinggalkan penyebab utama dari kebahagiaan itu. Apa dia? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan orang tua kita tidak seperti yang kita peroleh kebahagiaan sekarang, walaupun kita lebih kaya daripada kedua orang tua. Nah, wadzalika bi an yujahida nafsahu an amrayn, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memerangi dirinya, berusaha sekuat tenaga dengan memerangi dua perkara. Apa dia? Insurafuha anit ta'alluqi bil makhluqin, berpaling. Hendaknya kita berpaling dari apa? Ketergantungan kepada makhluk, ketergantungan terhadap makhluk. Kemudian bil istighfafi amma fi aidihim, yang membuat orang bergampangan mengganti barangnya itu karena melihat orang lain. Yang membuat orang bergampangan mengganti barangnya, mengganti motornya, mengganti HP-nya, mengganti itu karena dia melihat orang lain. Kayaknya orang lain ini bagus gayanya, dia ganti. Padahal dia belum butuh untuk diganti. Rasulullah SAW kalau pecah gelasnya, pecah sedikit begini, dia sudutnya yang dipakai minum itu, dia tambal pakai apa? Dia tambal pakai fiddah, pakai perak. Dia tambal, tidak dia buang. Tidak dia buang. Rasulullah SAW mengajarkan kesederhanaan dalam hidup. Kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan. Bi istighfafi amma fi aidihim. Jangan memandang apa yang ada di tangan manusia itu. Jangan melihat apa saja yang dimiliki manusia. Jangan melihat. Tapi lihatlah apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua apa yang kita diperintahkan untuk Allah, kita melihat untuk Allah, kita beribadah untuk Allah. Kapan dipalingkan kepada makhluk, maka yang datang adalah kesengsaraan. Yang datang adalah kesengsaraan. Tapi ketika kita melihat apa yang ada di sisi Allah, maka kita akan bahagia. Kita akan bahagia. Fala yatlubuhu bimaqalin wala bilisani hali. Maka jangan meminta apa yang ada di sisi, apa yang dimiliki manusia, begitu. Fala yatlubuhu bimaqal. Jangan meminta apa yang ada di sisi, apa yang dimiliki manusia itu dengan lisannya, Dan jangan juga meminta dengan apa? Dengan perbuatannya. Tidak mau meminta, tapi diperlihatkan butuh. Dia perlihatkan seluruh kebutuhannya kepada manusia. Tapi hendaknya kita juga memahami bahwa ada juga orang memang seperti itu penampilannya. Ada orang sebagaimana orang-orang sana sufi, suka pergi-pergi. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam li Umar. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Ma ataka min hadzal mal wa anta ghairu musyrif wala sa'il fakhuzhu." Kalau ada harta yang datang tiba-tiba atau datang dibawakan. Datang tiba-tiba, mungkin berjalan, kemudian ada kurma sedikit. Ada kurma yang jatuh, bersih. Kalau butuh, ambil. Kalau tidak butuh, tinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala dia melihat kurma di jalanan, dia melihat, lalu kemudian berkata kepada para sahabat, "Laula anni akhafu annahu minas sadaqah la akhadtuha."
Sekiranya saya tidak khawatir bahwa kurma ini dari sedekah, maka saya akan ambil. Tapi karena dia takut karena Bani Hashim, orang Quraisy, keturunan Rasulullah SAW, itu haram baginya memakan sedekah. Berbeda dengan sekarang yang Habib-Habib, Habib-Habib, tidak lama jadi hubub. Apa jadinya? Mereka justru senang kalau disedekahin, dikasih. Padahal tidak boleh. Kalau dia mengaku keturunan Rasulullah SAW, tidak boleh meminta-minta. Meminta-minta dengan apa? Dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya. Tidak boleh, tapi terbalik. Nah, ma ataka min hadzal mal, diberikan atau datang tiba-tiba rezeki dari Allah, maka wa anta ghairu musyrif, bukan tidak sengaja. Tidak sengaja, bukan itu yang dicari, memang bukan harta yang dicari. Wala sa'il, dan juga tidak meminta-mintanya, tidak meminta, fakhudhu, silakan diambil kalau memang butuh, dan tidak meminta-minta. Kalau butuh dan meminta-minta, jangan diambil, jangan diambil. Wa mala fala tutbi'uhu nafsak. Kalau memang sana butuh, kemudian minta-minta, atau tidak membutuhkannya sementara ada hartanya, maka jangan membuat jangan ikuti nafsumu, kata Rasulullah SAW. Jangan ikuti nafsu. Dan ini yang fitnah terbesar bagi umat Rasulullah SAW semuanya. Fitnah umat Rasulullah SAW ada pada harta, ada pada harta. Fa qat'ul israfi fil qalbi was su'ali bil lisan. Maka beliau Rasulullah SAW maksudnya memutuskan tidak boleh al-israfu fil qalb. Israf, ada orang miskin, ada orang miskin, tapi dikeluarkan dunia dari hatinya. Ada orang kaya, tapi dunia masih ada dalam hatinya. Maka itu juga orang yang tidak zuhud. Orang yang kalau orang yang bagaimanapun kayanya seseorang, bagaimanapun usahanya untuk mencari dunia, kalau dia tidak meletakkan dunia dalam hatinya, maka dia adalah orang yang zuhud. Maka dia adalah orang yang zuhud. Artinya apa? Ketika dunia ada di dalam hati, maka dia akan disibukkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal dilihat orang yang menyibukkan dirinya atau orang yang hatinya terpaut dengan dunia, dia terhadap hartanya, sibuk dengan hartanya atau sibuk dengan beribadah kepada Allah. Dia disibukkan dengan dunia atau tidak? Kalau dia ternyata disibukkan dengan dunia, itu menunjukkan bahwa lalai dari ibadah, maka dia dia bukan orang yang bukan orang yang zuhud. Bukan orang yang zuhud. Dia namanya orang ziyadah, mau tambah. Orang yang mau tambah, bukan zuhud, tapi dia orang yang mau ziyadah, mau tambah dunia maksudnya. Dan ini diperhatikan oleh para imam seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhum, bahwa mereka kalau mau mengajar ilmu, dia pakai pakaian terbaik, bagaikan orang yang mau duduk di atas pengantin. Siapa dia? Imam Malik. Supaya tidak dilihat sama muridnya, kasihannya guruku. Siapa dia? Imam Malik. Demikian juga Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Ta'affufan wa ta'anam faqata' al-israf fil qalbi was su'ali bil lisan. Itu ada dalam hati, dan adapun meminta itu pada lisan dan perbuatan. Ta'affufan wa tarafu'an an minanil khalqi. Menjaga kehormatan dan mengangkat diri dari pemberian makhluk, karena pemberian makhluk itu adalah memiliki kemungkinan dia adalah bentuk pemuliaan, kemungkinan yang berikutnya adalah bentuk penghinaan, entah penghinaan dari orang yang memberi atau penghinaan terhadap orang yang diberi, karena memang itu yang diharapkan, maka dia jadilah orang yang menghinakan dirinya. Tapi kalau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang tidak, semuanya baik. Namun kemudian manusia yang tidak bisa menghadapi
tidak bisa apa? Bermuamal dengan apa yang Allah berikan baginya. Sehingga apa? Pemberian Allah banyak digunakan untuk bermaksiat. Banyak digunakan untuk bermaksiat. Yang dengannya jadilah orang yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan dengan rezeki yang sama, tapi justru manusia senang dengan dia, Allah juga ridho terhadapnya. Artinya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa an ta'alluqil qalbi bihim. Iya. Supaya apa? Supaya kita terjauh dari bergantungnya hati kita terhadap manusia itu. Bergantungnya hati kita terhadap manusia itu. Wa tamamu zalika as-sani huwa al-istighna'u billah, yaitu merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasiqatu bi kifayati, dan apa? Dan percaya terhadap kecukupan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita berkeluh kesah juga di dalam doa, karena apa? Karena kita tidak merasa cukup dengan pemberian Allah. Tidak merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak percaya terhadap doa yang kita lantunkan kepada Allah. Ini diterima atau tidak diterima. Ini diterima atau tidak diterima. Maka muncullah di sana berbagai macam keluhan. Berbagai macam keluhan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Padahal kita diperintahkan berdoa bukan sekedar mengeluarkan unek-unek hati, apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan sekedar itu. Tapi di samping kita berdoa, mengeluarkan seluruh, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutarakan seluruh kebutuhan kita kepada Allah, kita juga dituntut untuk yakin. Dituntut untuk yakin bahwa Allah mendengarkan doaku dan akan mengijabahnya. Akan mengijabah doanya. Kemudian ketika berdoa seseorang dituntut baginya kejujuran. Dia mungkin sudah tulus, berdoanya hanya kepada Allah. Berdoanya hanya kepada Allah. Namun dia tidak jujur. Ya Allah, berikan saya hidayah supaya saya jadi orang soleh. Tapi jalan-jalan kesolehan dia tidak lakukan. Itu namanya tidak jujur. Tidak jujur. Berikan saya kekayaan, namun jalan-jalan menuju kekayaan dia tidak lakukan. Itu juga tidak jujur. Berikan saya supaya hijrahku semakin meningkat, namun jalan untuk mencapai hijrah yang lebih baik dia tidak lakukan. Makanya penyair apa dia bilang? Tarjun najata wa taqawalam tasluk masalika, inna safinata la tajri ala al-yabas. Engkau mengharapkan keselamatan, namun engkau tidak menjalani jalan-jalan keselamatan tersebut. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya kapal-kapal laut itu tidak bisa berlayar kalau di daratan. Kalau di daratan. Fa innahu man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa hadha huwa al-maqsud. Karena siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Tadi kita sebutkan bahwa dikatakan tawakal apabila apabila dibarengi dengan perbuatan, dibarengi dengan pekerjaan, beramal, berbuat, tidak sekedar mengandalkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwal maqsud. Inilah tujuannya dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Kalau dia menjaga kehormatannya, tidak meminta kepada orang lain, maka Allah akan berikan. Artinya apa? Tawakal. Sama dengan apa tadi? Wa man yastaghni yughnihi Allah. Siapa yang merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah, maka Allah akan cukupi. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil melakukan jalan-jalan apa yang ingin kita capai. Jalan-jalan apa yang kita capai. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.